Selamat siang pemirsa Showbiz Metro TV. Hari ini terasa begitu istimewa karena kita semua menjadi bagian dari perjalanan panjang yang penuh cerita, penuh makna dan pastinya penuh empati. Sudah lebih dari 2 dekade Showbiz hadir. Bukan sekedar membahas dunia hiburan, tapi mengangkat nilai semangat dan sisi manusiawi dari para pelaku industri kreatif. Dalam setiap langkahnya, Showbiz berusaha menghadirkan jurnalisme rasa tanpa gosip, tanpa sensasi, tapi dengan empati. Karena setiap karya punya cerita dan setiap cerita layak didengar dengan hati. Dan siang ini di episode spesial Showbiz ulang tahun Metro TV yang ke-25, kami bertiga mengajak Anda untuk menelusuri kembali perjalanan itu. The Journey with Empathy. Sebuah perjalanan yang tak hanya menghibur, tapi juga menyentuh. Karena di balik setiap cahaya panggung, selalu ada manusia dan rasa. Inilah persembahan spesial untuk Anda, pemirsa setia Metro TV. Showbiz spesial ulang tahun Metro TV, Journey with Empathy. Gimana? Masih keren dong kita ya. Udah lama banget loh kita nggak gini. Kebayang kapan terakhir kali kita gini kan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bertiga doang. Aduh. Showbiznya Waduh nih. kacau ini. Ini saya ditelepon katanya saya disuruh kesini katanya showbiznya udah mulai tapi saya nggak diajak. Adanya bertiga ini. Ternyata mereka adalah kakak-kakak senior saya di showbiz. Tepuk tangan dong buat mereka dong. Wah. Kalau udah ada bertiga di sini nggak mungkin pemirsa saya nggak ikutan. Jadi di sini ada Alvin Adam. Halo, Thank you Jason. Uncle. Apa Halo kabar? juga. You look good. You look good too. Ya, thank you ya udah hadir ke sini ya. Makasih. Ada juga kakak Vera Bening, ada cinta. Masih ingat loh lagunya? Tepuk tangan dong buat kakak Vera juga. Ada juga Kak Edmund Daniel. Halo Kak Edmund. Halo. How are you? I'm great, excellent, great to be back here. Oh oke. Metro TV. Iya. Karena dulu pernah bawain berita bahasa Inggris juga, jadi kita ngomongnya agak-agak bahasa Wait a Inggris. second, I'm great to be back here. Hati-hati loh. Oh, dikoreksi tuh ya, ada grammar polisnya gitu ya. Tapi yang jelas kita seneng banget di sini. Welcome home kakak-kakak ya Thank semuanya you. ya. Udah ada di spesial ulang tahunnya Metro TV. Tapi mungkin mau tanya satu-satu dulu dong ke kakak Alvin misalnya. Kak Alvin, lagi sibuk apa sekarang? Masih ada di showbiz industry nggak Iya, sekarang? entertainment industry pasti ya. Aku coaching public speaking, aku masih MC, aku masih syuting untuk web series. Iya. Film, baru kelar beberapa film yang baru launching juga, baru rilis. Dan ada beberapa ke depan akan jadi produser untuk film juga. Wih, semua lini diambil ya jadi pemain. Kan belajar dari Metro podcaster. TV. Iya. Oh. Ini sekolah loh, Metro itu sekolah. Karena pengalaman Iya. di showbiznya ya. Betul. Berapa tahun waktu itu? Saya dari tahun 2000. Aduh, Bawa showbiz oke. mungkin 15 tahun kali ya. Iya, 15 tahun dari tahun 2000. Kelihatan ya pemirsa seniornya ya. Ampun senior. Kalau Kak Vera gimana? Masih berkutat sama nyanyi-nyanyi atau masih di dunia entertainment atau gimana nih Kakak? Masih, infotainment masih jalan, Beningnya juga masih jalan. Nyanyi ya, masih mempromosikan lagu-lagu 90s-nya. Dan masih bikin single dan sinetron juga. Oh wow, main sinetron juga sampai dengan sekarang. Ya. Tapi nyanyinya kan nggak ditinggalin ya. Dikit dong, dikit-dikit ada cinta boleh nggak sih? Kayaknya Bursa Showbiz kangen deh. Bareng-bareng ya? Selirik aja. Siapa nih dangdut? Tapi sih pakai seling-seling gitu ya. Boleh, silakan Kakak. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam canda. Ada cinta yang kau getarkan saat ku resah dalam harap. Oh indahnya. Yeay, tepuk tangan. Ini nih kerennya senior-senior saya nih pemirsa showbiz. Bening banget ya. Keren sih. Bening banget suaranya. Bening banget. Ini kayaknya harus kita siaran berempat lagi aja kali. Seru kali ya kayaknya ya. Kita bikin bikin kuartet ya. Kalau yang satu udah banyak nih, udah podcast, udah main film juga, sama main sinetron, nyanyi. Kak Edmund ini kan juga masih tekun ya di dunia public speaking trainer ya Kak ya. Masih. Itu masih dijalani sampai dengan sekarang tuh Masih Kak. Asengkara, puji Tuhan masih ya, tapi biasanya di Bali.
sekali-sekali pulang ke Jakarta. Oh, I see. Jadi punya Edmund Dan Academy di Bali. Dan saat ini saya juga masih aktif di freelance di Metro TV sebagai senior journalist dan juga kadang-kadang ya liputan, interview dan sebagainya. Wih, masih jalan semuanya. Tepuk tangan dong buat Kak Edmund. Tapi yang jelas adalah showbiz ini kan DNA-nya adalah kita nggak pernah gosipin orang. Tapi yang kita angkat kan prestasi, ya kan, dunia entertainment, budaya dan seni. Dan ternyata bangganya senior-senior saya ini masih berkutat di dunia seni. Jadi nggak ditinggalin tuh seninya ya. Nah, kalau ke Kak Alvin lagi. Kak Alvin, memaknai 25 tahun Metro TV. Satu kata dong buat Metro TV apa? Sekolah buat saya. Sekolah. Iya. Sekolah. Jadi saya Kenapa kan di sekolah? hampir 15 tahun lebih ya di Metro at that time ya. I learned a lot of things di Metro. Start from beginning, from zero. Karena dari jurnalis, dari editor segala macam. Kita ditempa, semua segala sampai akhirnya kita punya satu value yang kita kembangkan juga, harus sendiri juga ada usaha sendiri. Dan akhirnya jadi deh bentuk sesuai dengan karakter kita. Yang mungkin tidak akan sama dengan orang lain. Wih, tepuk tangan dong. Ternyata bagi seorang Alvin Adam, Metro TV itu sekolah ya. Yes. That's what makes you today gitu ya, Kak ya. Kalau Kak Vera, Metro TV atau apa? Satu kata aja. Kalau buat aku Metro TV itu ya kurang lebih seperti Alvin Adam ya, seperti sekolah. Aku banyak belajar, tapi banyak banget pengalaman dan pelajaran aku dapat di Metro TV. Artinya ini adalah pengalaman pertama aku masuk ke dunia kerja setelah kuliah ya, lulus kuliah, terus aku masuk ke dunia kerja, terus aku ketemu banyak orang-orang hebat. Menikah juga ya pada saat di Metro. Iya, gitu dia. Semua fase kehidupannya terjadi di Metro Iya, ya. betul, jadi semuanya kayaknya benar-benar seperti apa ya, gambaran kebahagiaan ya, kayak suatu gitu. Lingkungannya tuh sangat-sangat positif, semuanya positif. Jadi aku merasa bahwa aku di Metro TV ini nggak pernah salah karena semuanya positif. Jadi aku merasa jadi kayak manusia yang positif gitu. Wah, gambaran kebahagiaan. Tepuk tangan dong buat Kak Vera. Kalau bagi seorang Edmund Daniel, Metro TV itu apa satu kata? Saya sebenarnya setuju banget dengan Kakak Alvin dan Kakak Vera, ya sekolah. Tapi saya tambah satu kata yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya, karena di sini saya rasa bahwa kekeluargaan itu sangat spesial dan dirasakan setiap orang yang di sini, apalagi dari tahun 2000 ya. Jadi kita satu angkatan dulu, tahun 2000, udah 25 tahun yang lalu. Dan justru kekeluargaan itu akan mengakibatkan empathy, yaitu journey with empathy, ya sesuai banget dengan ya temanya buat tahun ini ya, ulang tahun Metro TV tahun ini, journey with empathy. Karena dari awal kita memang mulai dari kekeluargaan, ya. How can you have family without empathy kan ya? Jadi empathy without family itu yang saya rasakan selama ini. Yes, kekeluargaan yang masih bahkan terasa sampai dengan sekarang ya, Kak Edmund ya. Tepuk tangan lagi dong buat Kak Edmund. Jadi kalau ngomong sama mereka, ngobrol sama mereka, kita harus kilas balik juga nih pemirsa Showbiz. Jadi setelah yang satu ini nih, kami akan kembali. Tapi sebelum jeda kami akan tampilkan dulu perjalanan Showbiz ya, program-program yang ditampilkan selama bertahun-tahun dari masanya Kak Alvin, Kak Vera dan juga Kak Edmund dari masa ke masa. Seperti apa? Ini dia. Program Showbiz hadir seiring Metro TV berdiri pada 25 November tahun 2000. Saat itu, Metro TV dikenal sebagai televisi berita 24 jam pertama di Indonesia. Namun, tim redaksi sadar, berita tak selalu harus berat. Showbiz hadir memberi warna layar Metro TV dengan menyajikan berita dunia hiburan tanpa meninggalkan nilai jurnalistik. Awalnya, Showbiz menjadi segmen singkat di sela berita, lalu berubah menjadi program penuh dengan kemasan yang dinamis, elegan, dan modern. Sebagai program mandiri, liputan dan berita Showbiz makin luas, termasuk Showbiz on Location, yang menjadi program televisi nasional pertama yang melakukan siaran on location tentang hiburan. Dengan tetap menekankan pada sisi karya dan aspek positif dunia hiburan, bukan gosip atau sensasi. Showbiz dipandu sosok-sosok yang mumpuni di dunia hiburan. Mereka memahami dan memiliki relasi yang luas di industri hiburan tanah air, karena mereka juga berkarya di industri hiburan. Selain itu, mereka menyampaikan showbiz dengan sentuhan jurnalisme rasa yang humanis, ringan, dan menghibur.
selamat berjumpa kembali di Showbiz News bersama saya Vera Hernita. Sosok Vera Hernita atau yang dikenal dengan Vera Bening menjadi figur yang tidak terpisahkan dari perjalanan showbiz. Ia bergabung dengan Metro TV pada tahun 2000 dengan memandu program Showbiz News. Vera adalah anggota Bening, girl band Indonesia yang sangat populer di era tahun 1997. Salah satu lagu mereka yang terkenal adalah Ada Cinta. Halo, apa kabar? Saya Edmund Daniel. Selama setengah jam ke depan akan menyajikan berita-berita dunia hiburan dalam Showbiz News. Lalu, ada Edmund Daniel yang bergabung dengan Metro TV juga pada tahun 2000. Dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu dan pernah merilis album dengan tajuk Hanya Satu yang sukses di pasaran, Edmund juga memandu Showbiz News. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini? Saya Alvin Adam kembali menjumpai Anda dalam tayangan Showbiz Weekend. Sementara, Alvin Adam yang menjadi host Showbiz mulai tahun 2001, sejak muda telah menekuni dunia entertainment dengan menjadi model. Alvin juga menekuni seni peran dengan bermain di sejumlah serial televisi dan film layar lebar hingga sekarang. Memasuki era digital, Showbiz beradaptasi. Selain di layar kaca, Showbiz juga bisa dinikmati lewat media sosial dan platform streaming. Perjalanan Showbiz telah menjadi bagian penting dari wajah Metro TV yang tahun ini berulang tahun ke-25. Dengan mengusung tema Journey with Empathy. Showbiz juga menjadi dokumentasi dan catatan budaya bangsa Indonesia dari masa ke masa. The value you guys bringing pada saat itu tuh berbeda begitu ya juga. Jadi bukan ngomongin personal orang atau pribadi kehidupan Ada orang. personalnya, Ada tapi Oke. Kita nggak masuk di ranah yang mereka tidak mau buka. Oh, So we oke. give them a space to talk and we be good listener for them. Anda kembali bersama kami pemirsa di Showbiz kali ini spesial HUT 25 tahun Metro TV Journey with Empathy, masih bersama dengan senior-senior saya yang luar biasa. Sekarang saya mau ke Angga, tadi lihat kan sebelum iklan tuh ada VT-nya. Wih, onlok, wawancara si ini, si itu, artis ini, artis itu. Kalau dulu zaman Angkel itu visinya Showbiz tuh dulu kayak gimana sih sebenarnya waktu awal kebentuknya Kita tuh? bangun Showbiz itu dengan memang di luar negeri ya, ada di Showbiz CNN kan. Ya. Based on itu kita pingin betul bikin tayangan dunia hiburan yang penuh value, no gossip, no rumors, tapi ada value di dalamnya. Dan beritanya kita kemas dalam bentuk karena kita di news station, ada segi jurnalistiknya harus ada, klarifikasinya harus ada. Jadi orang akan nonton Showbiz bahwa bukan sekedar obrolan cerita yang tentang apa ini, tapi jelas orang tahu betul ini kredibel. Kredibilitasnya jelas. Makanya ada Showbiz News, Showbiz Cinema, Showbiz on Location, Showbiz Talk. Ada begitu banyak Showbiz yang ada gitu kita bikin. Bahkan Ardina Wirasti juga pernah di kita buat Showbiz Talk. Ada tadinya Nicholas Saputra diganti Fedi Nuril. Jadi begitu banyak membawa acara. Tommy Cokro juga sempat bawa. Kemudian banyak ya, begitu banyak banget yang gabung di kita. Jadi Showbiz itu di era itu merupakan pilihan orang untuk nonton berita tentang dunia hiburan yang kredibilitasnya bisa dipercaya. Showbiz Talk tentang kalau misalnya dia mengeluarkan album ataupun apa baru tentang apa film whatever, buku apa segala macam. Di kita bahas detail ya, kenapa segala macam dengan 5W1H khas kita itu pasti ada meskipun kita entertainment news. Kita mau bikin entertainment news pun punya value. Jadi kayak newstainment ya sebenarnya. The value you guys bringing pada saat itu tuh berbeda begitu ya juga. Jadi bukan ngomongin personal orang atau pribadi kehidupan Ada orang. personalnya, Ada tapi kita nggak masuk di ranah yang mereka tidak mau buka. So we give them a space to talk and we be good listener for them. Dan bagaimana kita meramu, ya kita punya produser, kita punya executive producer, kita punya tim, pembawa acara kita juga, host, anchor, dan lain-lain, presenternya. Bagaimana kita duduk-duduk, karena ada briefing segala macam sebelum kita syuting kayak tadi, ada Vera, Edmund, dan lain-lain gitu loh. Nah kebetulan dari semua kan saya paling lama nih, awal di Showbiz-nya. Paling gitu kakak lah ya? Adik lah. Gak beda jauh lah kita. Nggak beda. Nyanyi lagi, bening lagi. Bening lagi. Yang kayak gitu, San. Jadi maksud Angkel adalah,
saya cukup bangga loh melihat 25 tahun ini begitu lihat showbiz diaktifkan kembali ya dengan sempat berganti juga. Nah akhirnya kamu nih gitu loh. Aku tuh seneng banget ya, terus terang kita pasti seneng ya bahwa memang ini yang ditunggu-tunggu di era sekarang begitu banyak tontonan tentang dunia hiburan. Lagi-lagi coba pilih deh. Pasti showbiz yang beda aja. Salah satu yang beda yang tidak sama tapi bisa lihat value di dalamnya dari orang yang kita wawancara. Nah, itu yang bikin beda gitu ya. Kalau Kak Vera sendiri ngelihat tayangan tadi di umur berapa tuh Kak waktu itu Kak? Itu kesan-kesannya apa sih waktu itu membawakan showbiz pada saat itu tuh gimana? 23 tahun waktu itu ya. Iya. Apa waktu itu yang ngerasa apa yang dirasain ketika membawakan program sejenis showbiz di masa itu waktu itu? Yang aku senang bahwa kalau acara showbiz di Metro TV itu semua sebenarnya memang kayak educated ya, lebih walaupun entertainment tapi sangat mendidik gitu. Itu aku paling senang. Jadinya aku merasa bahwa karena aku ingin mengeducate pemirsa. Jadi aku adalah bagian dari situ. Aku sesuatu yang sangat-sangat berharga banget sih buat aku, challenge juga gitu. Terus gimana ngelihat tampilan zaman dulu? Kangen nggak tuh begitu lagi? Kaget. Glow up banget kalau sekarang ya. Oke, kalau Kak Edman ngelihat dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh gimana tuh kesana membawakan program showbiz dan yang sejenisnya pada saat di era-era Tadi itu? jujur ya, tadi pas gue lihat flashbacknya, kaget tuh rambutnya Kenapa? tuh gelnya itu loh ya. Itu khasnya tahun itu kan kayak Khasnya. gitu. Ya, terus dulu kayak masih slim gitu ya. Jadi sangat ya bring back lots of good memories zaman dulu. Tapi waktu itu apa yang dirasain? Apakah pride gitu ketika membawakan program showbiz di Metro TV pada saat itu? Pastinya ya, seperti Alvin tadi bilang ya, kita sebenarnya real news, jadi bukan gosip. Jadi ketika kita datang ke liputan kemana-mana, semua narasumber atau dulu kan kalau gua kan lebih ke music atau ke konser ya, seperti ada Anda juga gitu ya. spesifikasinya. Jadi untuk wawancara artis internasional atau konser internasional. Biasanya kalau production house-nya atau EO-nya atau promotornya, manajemen artisnya, mereka justru milihnya Metro TV. Jadi ada dua TV dulu belum ada sosmed ya. Jadi hanya yang bergengsi hanya kayak MTV sama Metro TV. Mereka pilihnya dua itu. Wow. Metro TV sama Benar-benar. MTV. Jadi kalau kita datang, sorry to say ya, kita pasti dapat kesempatan terlebih dahulu gitu. Wow. Jadi kadang-kadang kita ya kulonun, ya enakan, tapi ya orang harus mulai untuk berbuat yang sama supaya orang akan melihat mendapat kesempatan pertama juga. Gitu. Kita bilang kita jadi nggak bilang kita bagus, tapi kita mencoba untuk bisa jadi inspirasi buat orang. Gitu. Betul. Itu aja sih. Ya. Dan pada saat itu respect dari masyarakat, kemudian dari pelaku industrinya tuh sebegitu besarnya terhadap jurnalisme yang dihadirkan di showbiz di Metro TV. Jurnalis merasa. Jurnalis merasa, bener banget. Nah, Uncle, tapi dari sekian banyak pengalaman bertahun-tahun itu siapa artis yang paling berkesan di wawancara tuh? Kalau di luar, kebetulan saya termasuk yang sering diundang ya. Aku wawancara Nicolas Cage, kemudian Li Liang itu apa? Jet Li. Kemudian Tony Leung Chiang Hui, Maggie Cheung, kemudian Renée Zellweger, kemudian begitu banyak saya ketemu Shah Rukh Khan. Jadi mereka invite kita untuk kesana. And you know what? Mereka cuma undang satu orang. So kita harus bawa kamera sendiri, kita harus bikin sendiri apa. Jadi kadang-kadang waktu red carpet itu lucu banget, Jason. Jadi aku jalan, pasang dulu semua segala macam, jalan. Kalau kebetulan diundang pakai kameramen, thank God ya. Tapi kadang-kadang budget gede, sering macam-macam lah. Kayak gitu dikurangin. Akhirnya kita sendiri bawa gitu dan jalan pakai ini jalan. Jadi kita jalan dengan ketawa di red carpet sendiri aja kita ngobrol untuk opening gitu loh. Orang liatin semua. Nah untungnya kita udah itu udah didikan Metro TV aja kuat banget udah jadi jurnalis. Nah akhirnya waktu saya wawancara Keanu Reeves untuk Konstantin di Hong Kong, ya, you're not just a reporter, right? Dia bilang gitu. Iya dong, enggak dong. You're also producer. Iya karena aku ngatur lampu ikut gitu loh. Bukan kepo karena dia tuh mukanya lagi capek banget. Aku mau dia, nih ini bagus ya showbiz Metro TV. Kita selalu bikin tamu-tamu kita terlihat menarik. Ya, menarik sesuai dengan karakter dia. Kita nggak mau dikatain jelek. Kayak
sesuatu terjadi dalam kehidupan, tapi kita nggak pernah mengorek-orek macam-macam. Kita lihat ada apa yang bisa diambil dari yang terjadi itu gitu loh. Nah, sama aku bilang, boleh saya tambah lampu, saya tambah, karena cuma dapat 2 kamera, satu dia, satu saya tambah 1 kamera kecil lagi. Nah, caranya bagaimana? Nggak gampang loh. Cuma diundang 12 orang wartawan dari seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu loh. Kita satu di antaranya. Lobbying, kita datang bawa. Saya compile semua kita punya showbiz. So saya kasih tahu, kalau kamu masuk di saya, kamu gak cuma dapat 1 tayangan, kamu dapat Metro Pagi, Metro Siang, Metro Malam, Showbiz News, Showbiz Talk, Showbiz Cinema. You know what? Kamu gak dapat dari yang lain. Jadi inilah yang kita lakukan ya, salah satunya gitu loh. Kalau kita diundang keluar, kita bikin package itu. Jadi mereka appreciate banget. Jadi yang lain sebentar aku bisa dapat 10 menit. Aku bisa taruh kamera still ya. At least kita punya berdua. Karena mereka cuma kasih one on one, sama aja bohong, ngapain? Kalau buat saya gitu loh. Nggak kelihatan berdua, yang mahalnya kan berduanya. Nah itu loh, itu yang kita pelajari banyak di Metro. Tepuk tangan dong buat Alvin Adam. Pengalaman Keanu Reeves itu hanya satu dari sekian banyak. Tapi ya poinnya adalah ketika jadi waktu itu reporter showbiz nggak cuma jadi reporter, tapi jadi produser juga, sampai ngelobi juga. Pertama kali wawancara Deddy Corbuzier, waktu dia nyetir pakai mata tertutup, kita gelantungan loh. Masuk koran Kompas. Demi ada apa? aku sore. Karena kan kita cepet-cepetan ya dulu ya. Ya kan begitu kita karena kita jadi reporter juga kan sama tim kamera person. Ya tim kamera person sama kita ini kita harus cepet. Langsung bikin, langsung tayang sore. Gitu. Itu kerennya Metro itu. Jadi masih anget. Iya gitu, cepet banget ya. dan orang tuh appreciate banget. Metro deh paling cepat masuknya. Metro deh dapat ini, Metro ini dapat ini. Malam dikeluarin lagi. Kan ada headline, ada semua segala macam. Nah itu kan berita yang current kan, mesti dikeluarin cepet gitu loh. Pada saat itu hot ya. Iya jangan khawatir, kita punya Showbiz Weekend yang rangkuman dari semua yang terjadi 1 minggu. Jadi begitu banyak yang ada di showbiz ini gitu. Aduh, ini obrolannya makin seru banget karena perjalanan showbiz ini tentu tadi kan yang bagus-bagus udah banyak, tapi tantangannya ketemu sama artis-artis yang mungkin agak challenging juga banyak. Nanti kita kupas lah satu-satu sama mereka ini sama senior-senior saya. Saya jadi tetap bersama kami bisa di Showbiz. Selamat hari Minggu, pemirsa Showbiz. Waktunya Anda berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang Anda. Sebagai berita hiburan, Showbiz tetap mengedepankan nilai-nilai jurnalistik dalam kemasan informatif dan ringan dinikmati. Tak mengabarkan gosip dan sensasi, Showbiz menjadi ruang bagi pelaku hiburan tanah air untuk mengabarkan aktivitas, karya, dan pencapaian mereka ke penggemar dan halayak. Untuk menembus nominasi Oscar. Obrolan host Showbiz dengan sutradara, bintang film, penyanyi, dan para pesohor tanah air dan mancanegara dikemas dalam suasana santai namun tetap bernas. Selain di studio, wawancara juga dilakukan di dalam mobil dalam segmen carpool atau on location. Jadi satu-satunya. Showbiz tidak hanya menyorot gemerlap panggung, tetapi juga menelusuri sisi humanis para pelaku industri hiburan, termasuk hobi yang mereka tekuni. Informasi dan pandangan dari selebriti yang menekuni profesi lain seperti politisi juga Showbiz kabarkan ke pemirsa. Peristiwa yang terjadi di dunia hiburan dan menjadi perhatian publik seperti penganiayaan pemain sirkus beberapa waktu lalu juga menjadi bagian berita Showbiz. Showbiz juga menjadi saksi perubahan gaya hidup dan berkembangnya komunitas-komunitas inspiratif di masyarakat. Showbiz berhasil menegaskan dunia hiburan tak hanya soal glamor atau yang sedang viral, namun terdapat nilai dan cerita di baliknya tentang kerja keras dan dedikasi yang dapat menjadi sumber inspirasi. Saksikan kembali Showbiz dengan sejumlah informasinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yes, Anda kembali lagi bersama kami di Showbiz Special HUT 25 tahun Metro TV. Sekarang saya balik lagi ke kakak-kakak. Itu udah pada pegang foto semua karena nanti di tengah-tengah kita akan kuis ya. Siapa yang tahu jawabannya
Boleh angkat fotonya. Tapi itu fotonya foto sekarang apa foto Sekarang zaman lah. dulu? Sekarang. Foto yang ngambil dari Instagram tuh ya. Tapi masih nanti main kuisnya ya. Dinikmati aja, dipegang aja dulu fotonya. Karena kita mau lanjutin dikit lagi nih ngobrol. Ini mungkin banyak orang tuh pengen tahu sebenarnya. Kalau Kak Edmund melihat sekarang dari kacamata orang yang pernah menggeluti dunia showbiz, ngeliat industri film, industri musik sekarang, atau industri entertainment lain, kayak gimana sih ngeliatnya sekarang makin berkembang atau gimana? Makin berkembang tapi karena berkat dari sosmed, Ya. Instagram dan sebagainya, ya kualitasnya itu sebenarnya lebih terjamin zaman kita ya. Ya, betul. Dan lebih kelihatan kualitasnya zaman kita. Betul. Jadi kita benar-benar harus fight. Kalau mau dikenal masyarakat, kita harus benar fight. Menunjukkan kualitas kita yang benar-benar bagus dan layak. Juang kita itu jadi lebih lama ya. Betul, ya lebih Oke, awet. kadang number misalnya berapa likes, berapa Yes, views exactly. itu nggak menentukan quality kadang ya. Nggak menentukan. Oke, kalau menurut Kak Vera gimana nih mandang industri hiburan tanah air sekarang? Gini, kalau dulu proses rekaman zaman kita itu, kan kayaknya bener-bener masih nggak ada tuh edit-edit yang sampai cepet-cepet yang kalau kayak sekarang gitu. Karena kan cepet banget ininya kan, eranya cepet banget secara teknisnya kan cepet banget. Kalau dulu tuh bener-bener kayaknya tuh kalau take satu suara mesti take lagi sampai bener gitu. Pita kaset gitu kan dulu kalau rekaman. tuh Iya, sebagai sampai gitu. bener pokoknya gak boleh ada yang pas dikit, gak boleh ada yang miss dikit gitu. Kalau sekarang kan sekali nyanyi gitu langsung tinggal edit jadi. Iya. Abis itu keluar, terus meledak viral misalnya gitu kan, karena dengan adanya medsos viral, abis itu juga lewat aja gitu, nggak long lasting. Beda dengan yang dulu zaman kita. Secara teknik mungkin dulu itu lebih ini ya, apa Berkualitas, konvensional, tapi kualitasnya memang artinya terjaga banget gitu kalau dulu menurut Kak Vera gitu ya. Kalau menurut Uncle mungkin point of view-nya apa? Beda Gabungan apa dari gimana? mereka berdua, orang dulu tuh lewatin proses. Proses, iya, that's the word. Ya. Jadi kalau lewatin proses tentu akan beda. Outputnya beda. Ya, saya nggak bilang bahwa kemajuan teknologi and everything jelek, justru bagus. Bagus banget mempermudah yang tadi harusnya ini jadi lebih cepat gitu ya. Tapi jangan lupa proses itu akan membuat kita matang. Membuat kita tuh kuat gitu loh. Mau ada apa dia apa kuat. Dan karakter tadi sama pada saat dia mempergunakan teknologi itu karakter keasliannya pun juga harus diperhitungkan, dipikirkan. Hati-hati gitu loh. Gak apa-apa, teknologi oke. Sama satu lagi, sekarang orang ngikutin pasar. Kalau dulu orang menciptakan pasar. Oh beda Iya point of dong, view-nya kalau dulu ya. kan orang-orang yang Vera, misalnya Edmund atau siapa yang lain-lain, mereka punya karakter sendiri, mereka tahu bener segmen mereka di mana. Mereka tetap di situ tanpa ikut, harus ikut, ke Korea-Koreaan, ke mana-manaan gitu loh. Nggak apa-apa, boleh aja it's okay to be inspired, but don't be a copycat. Kekhasan itu tuh yang harus dimiliki artis maupun mau di musik, mau di Entertainer, film, public figure, dan public siapapun. figure ya. Wow, insightful banget, tepuk tangan dong. Keren deh. Berbicara soal proses, saya akan memproses pengetahuan senior-senior saya. Apakah masih relevan dengan industri saat ini atau tidak? Boleh dikasih tepuk tangan lebih ramai lagi ya? Oke. Udah kelamaan. Jadi, nanti kalau misalnya kakak-kakak ini tahu jawabannya langsung, angkat fotonya, nanti saya akan pilih yang paling cepat siapa. Jadi ada sejumlah trailer film masa kini. Kalau masih bergelut di dunia entertainment harusnya sih tahu ya. Nanti ada, pasti tahu lah. Enggak, no ini. Coba kita tes ya. Nanti ada rekan produser saya akan hitung skornya berapa ya. Kita akan mulai, kita tebak film. Coba, kasih trailer yang pertama. Kaitman. Cek toko sebelah. Itu lebih manis. Apakah benar? Wah, putih. Ternyata benar. Jadi sekarang satu ya. Keren Edmund. Satu ya, dihitung. Nanti aku lupa lagi ya kan. Oke, trailer yang kedua. Maafkan saya, Profesor Fahri. Saya sudah lancang memotong penjelasan Anda tadi. Tidak masalah. Penjelasan Anda bagus. Coba, yang tahu? Iya lupa. Apa ya? Siapa? Kak Vera tadi duluan. Apa? Ayo, apa? Ayat-ayat cinta bukan sih? Ayat-ayat cinta benar nggak sih, teman-teman? Kita lupa, tunggu dulu. Benar ya? Benar. Oke, sekarang skor buat karakter satu, tepuk tangan dong. Ayo, next. Kamera. Iya, setan 2. Salah, bukan itu. Uncle. Tinggal meninggal? Salah. Tunggu. Coba lanjutin lagi boleh? Tunggu. Iya, nggak ada pocong-pocongnya itu loh. Itu dia. Wait a second. Ayo. Apa ya?
Ayo. Kayak gini. Yang dicek. Ini filmnya ditonton di Amerika. Uncle. Diputar di Amerika. Agak lain? Agak lain, benar? Oke. Wah, satu sama nih ya semuanya ya. Baru babak pertama semuanya udah sama nih ya. Halus banget. Jadi ini membuktikan bahwa mereka masih up to date ya. Coba kita ke yang lain ya. Next ya. Kamera. Apa tuh? Apa? Apa tuh? Apa? Chips apa tuh? Hah? Apa chips apa tuh? Apa aja? 1, 2, 3. Warkop. Warkop apa? DKI. Warkop DKI. Reborn. Jangkrik Bos, bener nggak tuh teman-teman? Betul. Bener ya? Tepuk tangan dong. Oke, jadi skornya berapa tuh? 2 ya? Kamera 2, Kak Edmund 1, Calvin 1. Nextnya kita punya apa lagi nih? Dari dulu kita nggak pernah tahu Bapak kerjanya apa. Kamera. Apa ya ini ya? Udah gini duluan. Ayo, apa? Ayo. Anwar, Pak Joko Anwar. Oh, di sini ada setan. Bukan. Bukan. Aduh. Poinnya baru setengah tuh. Ada yang bener dikit. Di sini ada setan 2. Bukan. Udah salah. Ayo. Di sini ada setan juga. Enggak. Di mana-mana ada setan, Kak. Ayo. Nenek gayung bukan ya? Enggak ada yang tahu ya. Oke. Kita kasih tahu jawabannya. Pengabdi setan. Pengabdi setan 2. Pengabdi setan 2. Pas, aku tuh pengabdi setan. Udah bener nih tadi padahal Joko Anwar itu udah bener ya. Jadi skornya masih 2-1 Setannya bener ya, Apa? setannya Aku bener 2. ya. Ya makanya kan tadi aku bilang, padahal udah bener tuh setengahnya ya kan. Tapi malah di sini ada setan. Beda lagi. Iya, Setannya bener. Kalau yang ini bukan setan nih. Kalau ini kayaknya ada cowok gantengnya di sini. Coba kita lihat. Nextnya. Dilan. Ih, cepet banget. Dilan 19. Kosong. Dilan berapa? Berapa? 19, 9. 5. 1990. Dilan yang pertama banget nih. Wah, 3 loh. Semuanya Kak Vera, tepuk tangan dong buat Kak Vera. Wow, berikutnya. Ini terakhir nih ya, ini pamungkas nih ya. Ayo. Yang pertama Vera menang. Apa ini? Kami juga temanmu, Risa. Oh, Jurnalisa. Bukan, salah. Tunggu. Ayo, Lupa ya. tebak. Depannya D, aku kasih clue. Depannya D. Iya, Hanya satu Habis dia kata. apa? Nama setannya. Jangan semuanya dong. Nama setannya kan? Nama setannya, Iya, D. aduh. Ayo. Danur. Danur, benar. Ya, tepuk tangan dong. Seru banget. Ternyata bangga loh senior-senior saya ini masih up to date banget sama industri tanah air termasuk dengan film-filmnya. Tapi kayaknya kita mau jeda dulu kali ya pemirsa ya. Karena setelah yang satu ini kita masih akan hadir lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Apa yang paling spesial, pamungkas nih dari mereka. Tetap bersama kami di Showbiz. Anda masih bersama kami di Showbiz pemirsa. Tadi udah seru-seruan bareng, kupas tuntas perjalanan Showbiz sampai nge-games juga dan ternyata mereka masih sangat up to date. Mungkin sekarang apa ya, kita refleksi lagi. Singkat aja nih, mungkin dari Kak Edmund, harapannya untuk Showbiz tapi juga harapannya untuk Metro TV di 25 tahun ini supaya tetap menghadirkan informasi newstainment yang berkualitas buat masyarakat. Kira-kira apa? Atau mungkin ada masukannya? Apakah kira-kira? Tentu saja saya harap yang baik-baik, yang lebih sukses untuk Showbiz News dan khususnya Metro TV. Karena kita bisa melihat bahwa zaman sekarang zaman yang banyak hoax atau banyak berita-berita yang sebenarnya ya nggak ada di masa-masa kita. Ya. Dan itu sangat cepat untuk diciptakan zaman sekarang. Jadi tetap kita jadi media yang apa ya, nomor satu lah ya, yang akurat. Yang media yang terpercaya dan tetap buat Showbiz News tetap memberikan informasi yang informatif dan layak untuk kita semua. Pastinya. Untuk Metro TV-nya apa Kak? Untuk TV yang bisa eksis sampai sekarang, yang tetap bisa berkualitas dan saya harap bahwa terus akan berkualitas. Amin. Tepuk tangan dong buat Kak Edmund. Kalau Kak Vera, apa nih masukan-masukannya mungkin untuk Showbiz atau untuk kedepannya kita harus kayak gimana? Ada nggak kira-kira? Tentunya harapan aku sebagai alumni Metro TV, melihat perkembangan Metro TV sudah berjalan 25 tahun, tentunya makin matang. Di usia 25 tahun, usia perak ya. Tentunya banyak banget pengalaman yang sudah didapat ya dari Metro TV, khususnya Showbiz News juga. Dan doaku supaya tetap semakin berjaya, semakin berkibar dan semakin
memberikan berita-berita yang sangat-sangat berkualitas, akurat, terpercaya untuk masyarakat Indonesia. Khususnya untuk bisa mendidik, tayangan-tayangan mendidik itu aja. Ya, jadi walaupun kontennya hiburan, newstainment, tapi harus tetap ada tadi mendidiknya itu tadi ya Kak ya untuk masyarakat ya. Tepuk tangan lagi dong buat Kak Vera dong. Uncle, apa nih Uncle 25 tahun, apa pesan-pesannya kira-kira? Buat Showbiz, Uncle melihat bahwa it's a good point. Digitalnya udah mulai ya, udah bagus banget. Dan pintar melihat peluang yang datang. Saya lihat tamu-tamunya luar biasa, bagus-bagus. Jadi ada beberapa event yang langsung di-grab. Nah itu nggak gampang. Tapi kalau kita masuk ke situ, mudah untuk masuk bisa interview orang-orang itu. Ini point of view aku. Satu. Kedua, untuk Metro TV, di tengah TV, kondisinya yang sudah kita tahu seperti apa persaingan televisi dan lain-lain, ya industri televisi, Metro tetap menjejakkan kaki dengan begitu kuat, bahkan silver anniversary 25, tetaplah menjadi, dan pilihan dari Journey of Empathy itu buat saya luar biasa. Kenapa? Empati itu nggak pernah bisa terkalahkan. Wah, empati nggak bisa pernah terkalahkan ya Kak. When you use your heart and then sense, empathy, itu adalah kekuatan kita. AI pun nggak punya empathy. AI nggak punya empathy loh. Itu yang nggak bisa dimasukin oleh yang bukan manusia. Manusia punya empathy. Dan Metro mengangkat Journey with Empathy. Yeay, tepuk tangan dong. Wah, itu closing yang udah powerful banget, jadi bingung ya pemirsa yang mau closing apa. Tapi tentunya seneng banget bisa kehadiran sosok-sosok ini yang menghiasi layar kaca Metro TV sekian tahun. Semoga ini bisa mengobati kekangenan Anda pemirsa, terutama untuk program-program Showbiz. Boleh kita dada-dada dulu ya kan sama kakak-kakak ini. Semoga nantinya kita doakan sukses ya kakak-kakak. Apapun yang dilakukan, nyanyinya, main sinetronnya, ngajar public speakingnya, semuanya tetap jalan dan selalu menginspirasi. Ya, mungkin kalau untuk closing enakan kita nyanyi a cappella. Happy birthday, setuju nggak semua yang ada di sini ya? Setuju ya? Kita langsung closing dan dialog tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Sekali lagi ulang tahun ya Metro TV ya, rumah aku ya. Selamat ulang tahun ya Metro TV, semoga sukses terus Journey with Empathy. Saya Jason Sambo pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Semuanya nyanyi dong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.